Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Pan-R ya, atau Panorama Sentra Wisata ya. Ini bergerak di sektor wisata. Kita tahu ya, sudah pandemi sudah lewat. Nah, kita akan coba cek bagaimana saham salah satu dari sektor wisata ini, teman-teman ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 27 April dan hari ini tanggal 28 Mei ya. Hari Minggu, hari Jumat terakhir harganya naik ke 850. Ini harga all time high-nya dia semenjak stock split teman-teman ya. Oke, kalau kita cek ya, kalau teman-teman punya saham ini pasti rata-rata pada floating profit karena ini menyentuh memang all time high-nya dia. Setelah stock split sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Ini bagger semua teman-teman ya. 1 tahun kalau teman-teman belinya setahun yang lalu aja ini sudah bagger 2,7 kali ya. Harga tertingginya di 860, terendahnya di 196 setahun terakhir. Jadi ini hanya selisih 10 poin dari harga tertingginya setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Pan-R ini dari 4 analisa ya, dari fundamental kita akan lihat gambaran umum perusahaan dan gambaran umum kinerjanya. Kemudian dari seasonality biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian di bandarmologi kita akan lihat ya, kenaikan saham yang multi bagger ini itu perpindahan sahamnya seperti apa. Kemudian nanti kita akan cek analisa teknikalnya kira-kira ke depan harganya akan kemana. Oke, kita mulai aja. Ini adalah bisnisnya, ada travel ya. Ya ini intinya travel lah ya, wisata gitu ya. Ada outbound tours, corporate travel, corporate incentive management. Jadi ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan juga ya. Kemudian ada travel franchise ya. Ada tur ziarah, ada ini tur untuk umat muslim ya, kalau misalnya mau ibadah. Kemudian ada yang terhubung masih terkait dengan perjalanan ya. Ini ada meeting, incentive convention, exhibition, transportation provider, ada shuttle services, logistik, B2B hotel. Kemudian ada overland tour service, sit-in coach. Kemudian ada cruise handling ya, dengan menangani pelayanan juga. Ya, ini ya sama lah ya. Intinya ini semuanya wisata. Ya, kita akan lihat dulu bagaimana kinerjanya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, pendapatan ini sebenarnya memang anjlok pada saat COVID ya, itu sudah pasti ya. Pada saat COVID dia langsung anjlok karena COVID ini kuartal 1 masih oke ya. Jadi ini mungkin hanya perform di kuartal 1, setelah itu dia macet berhenti total. Ya, 2021 lebih parah, namun ini 2022 sudah nampak mulai pulih. Ya, ini setahun dulu teman-teman ya. Jadi ini setahun dulu, tahunan annual. Untuk laba kotornya sendiri sebenarnya sebelum 2018 ini bertumbuh cukup oke ya. Namun di sejak 2018 nggak tahu ini turun dan cenderung stagnan, namun ini sudah COVID jadi turun ya. Laba usaha juga sama ya teman-teman. Ini sebenarnya naik namun turun di sini ya. Di sini juga sama ya. Labanya cukup kecil ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatan di sebelum-sebelumnya ini sampai 2 triliun gitu ya. Namun profitnya ini nggak sampai 100 miliar, bahkan cuma sekitar 50 miliaran. Jadi sangat kecil sekali secara prosentase untuk laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat di sini struktur pendapatannya, untuk beban pokok penjualan ini meningkat teman-teman ya, sampai 2022 ya. Kemudian beban usahanya ini menurun. Ini sempat 2021 tinggi sekali karena tadi pendapatannya sangat kecil ya teman-teman ya. Untuk laba usahanya sendiri ini juga kecil ya. Tadi saya sudah bilang laba usahanya kecil, apalagi laba bersihnya ya. Laba bersihnya hanya sekitar 1%-an ya, 1,9%, 1,8% ya. Jadi ini kecil ya karena ini juga ada beban keuangan yang besar juga teman-teman ya. Oke, untuk kinerja kuartal 1 ya, kinerja kuartal 1 di sini kita lihat ini sudah melonjak ya, meloncat ya, naiknya luar biasa, paling tinggi menyentuh rekor selama sejak 2011 ini ya, pendapatan menyentuh rekor. Jadi mungkin orang sudah 2 tahun ya menahan tidak wisata, meledak di sini teman-teman ya. Padahal ini belum termasuk momen apa Lebaran ya, belum termasuk momen Lebaran teman-teman ya. Tapi Lebaran biasanya sih orang pulang kampung ya, mungkin ada beberapa yang wisata. Ya, kemudian kalau kita cek laba kotornya ini sudah mulai normal ya, meskipun tadi pendapatannya naik cukup signifikan, ternyata laba kotornya tidak diikuti dengan
eh, kenaikan yang sama ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya ternyata ya. Tidak lebih tinggi, tidak paling tinggi ya. Untuk laba usahanya ini paling tinggi ya, ini masih oke. Untuk laba bersihnya ini paling tinggi ya. Ini jadi kalau misalnya ditarik garis ini mungkin lurus ini ya. Cuman ini nggak tahu kenapa kuartal 1 2018 ini merugi ya teman-teman ya. Merugi, merugi, merugi ya. Oke, ini secara jangka panjangnya kuartalan ya. Kalau kita cek juga dari struktur pendapatannya mirip-mirip kayak tadi teman-teman ya, kayak yang tahunan ya, nggak jauh beda. Nah, di kuartal 1 2023 ini karena pendapatannya naik cukup signifikan sehingga beban usahanya turun cukup signifikan. Namun beban pokok penjualannya itu ternyata eh, malah mas cenderung naik ya dibanding sebelum COVID ya. Di 73, 83 ini 89. Jadi pendapatannya naik signifikan namun ternyata diikuti dengan beban pokok penjualan ya. Kemudian inilah laba bersihnya teman-teman ya, 4,3% tadi ya teman-teman ya. Oke, ini secara rupiahnya kalau kita lihat pendapatannya yang hanya kuartal 1 2022 hanya 51 miliar naik jadi 832 miliar ha. Hampir 100 triliun, hampir 1 triliun ya. Hampir 1 triliun ini naik 1.500%. Laba kotornya pun dari cuma 12 miliar sekarang sudah 90 miliar, naik 650%. Laba usahanya dulu rugi, sekarang sudah profit sehingga mengalami kenaikan 416%. Dan laba bersihnya yang dari rugi sekarang profit 36 miliar. Nah, tadi teman-teman ya, ini kecil teman-teman ya, dari 832 miliar, sisanya hanya 36 miliar. Oke, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, PBV-nya sudah di 2,31 dan PER-nya annualized ada di 16,05. Kalau kita lihat ya, valuasinya ini sudah tinggi namanya, sudah tinggi sama dengan 2014, namun lebih rendah daripada 2015. Namun dibanding sebelum-sebelumnya ini dari 2016 ya, di mana tadi performance tertingginya kira-kira ada di sini ya teman-teman ya, 2016, 2017 sebelum 2018. Itu sekarang PBV-nya sudah di atas itu teman-teman ya, sudah di atas itu. Kemudian untuk PL-nya ini masih rata ya, ini sudah kembali ke rata-rata lah ya, sekitar di 16, 15, 16 kali. Ya untuk ROE-nya sendiri trailing 12 month ini 10,40%, kita bayarnya di 2,31 sehingga earning yield-nya 4,51%. Jadi ini sudah mahal hitungannya teman-teman ya. Karena sudah bagger ya teman-teman, tadi sudah multi bagger jadi sudah terhitungnya mahal. Untuk dividen sendiri ini sebenarnya rutin bagi dividen, namun sejak 2017 sudah tidak pernah membagikan dividen lagi. Ya, ini EPS-nya kalau disetahunkan 53 ya, tinggi sekali ya kalau disetahunkan. Ya, kalau ini stabil ya mungkin bisa sekitar 53-an ya. Oke, ini dari seasonality-nya teman-teman ya. Mei ini sudah naik cukup signifikan, mestinya akan ditutup naik. Ya, Juni peluang untuk turun ada, kemudian Juli naik lagi. Jadi ini ada kayak zigzag ya, 3 bulan ya. Mei ini zigzag teman-teman ya. Januari naik, Februari turun, Maret naik, April turun, koreksi sedikit, Mei naik, mungkin Juni nanti koreksi sedikit, Juli bisa dilanjutkan naik lagi. Ya, kemudian Agustus koreksi lagi, kemudian September naik dan ini mulai naik di sini teman-teman ya, akhir tahun, nanti Desember dia mulai turun. Ya ini kalau dari seasonality teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu dari bandar homologinya ya. Ini Panorama Tirta Anugrah pengendali. Ya, 44,25%, masyarakat ada 36,48%. Ada ini Satrianto, Satrianto Tirta Wisata, ada Ramayanto Tirta Wisata, ada Budianto Tirta Wisata. Ini kayaknya sih satu keluarga teman-teman ya. Saya nggak cek lebih dalam ya. Ini merupakan komisaris dan direksinya semua teman-teman ya. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini sebenarnya kecil sekali ya, bahkan cenderung turun ya. 1.600 sekarang turun menjadi 1.100 ya. Mungkin banyak yang lepas karena harganya naik atau ya memang apa mau dikumpulin ya. Memang dikumpulin sahamnya untuk bisa tambah ringan ya. Jadi ini sahamnya cukup ringan untuk dinaikkan. Partisipasi asing di sini juga kecil sekali, jadi kita bisa abaikan saja. Nah, ini adalah perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya, di mana sempat multi bagger ya. Kalau kita lihat di sini eh ternyata nggak ada pergerakan yang berarti teman-teman ya. Tidak ada pergerakan yang berarti di saham ini selama setahun terakhir. Adanya cuma ini teman-teman ya.
Ini adalah corporate yang jual dan dibeli oleh investor retail lokal. Dan kalau saya sudah cek ya lebih dalam, ini yang membeli adalah ya tadi komisaris dan direksi ya. Ini yang jual tadi corporate, jadi dari corporate jual ke Satrianto dan Ramayanto ya. Jadi di sini nih tepat di sini ya di bulan November. Dan kemudian ini mulai ngumpulin lagi ya. Ramayanto ini terus mengakumulasi ya membeli terus sahamnya sampai 2 Maret 2023. Nah, kalau kita take out ya tadi kan di sini kepemilikannya paling besar hanya corporate ya, di mana ini pengendali, kemudian ada investor retail lokal ya. Ini cuma dua ini aja, yang lainnya nih hampir dianggap tidak ada teman-teman ya. Jadi yang berpengaruh hanya dua ini, dan kalau kita cek ya lokal ID-nya ini kan 32,47% ya. Saya kurangkan dengan kepemilikan ini teman-teman ya. Ini kan pakai nama pribadi teman-teman ya. Jadi pastinya akan muncul di sini ya. Ini saya take out sehingga kalau kita lihat ya, sebenarnya lokal investor retail lokal yang di luar komisaris dan direksi itu hanya 8,21%. Jadi ini sahamnya masih cukup oke ya teman-teman ya. Artinya belum didistribusi ke publik ya. Harga sahamnya mungkin masih berpotensi naik lagi ya. Karena nanti naiknya sampai kapan? Sampai kelihatan kalau kepemilikannya investor retail lokal tuh mulai naik di luar pengendali ya, dan jumlahnya naik signifikan ya di sini ya. Ini malah turun ya. Kalau turun tuh malah sahamnya tambah ringan. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau dia sudah mulai distribusi nanti di harga atas ya kita nggak ngerti ya harganya akan di harga berapa kenaikannya ini. Oke, untuk dari tanggal 1 sampai 26 Mei hari bursa terakhir ya, hari ini tanggal 28 ya. Kalau kita lihat ya, terlihat distribusi di sini big distribution, ada satu broker yang mendominasi, dan kalau kita lihat di sini ya, ini broker-broker yang bukan digunakan oleh investor retail ya. Jadi nggak tahu ini yang membeli mungkin masih eh, orang sendiri ya, nggak tahu ya. Karena ini bukan, biasanya kan YP, XC, XL gitu ya. eh ini malah YB, SZR, MIMK ini broker yang sangat jarang digunakan investor retail lokal ya. Ini malah jual ya, malah jual. Namun terlihat sedang distribusi di sini ya, satu broker yang dominan distribusi jual. Tapi harganya naik ya. Oke, ini saya mau coba infokan ya teman-teman, karena ini kan harganya naik ya. Memang sektor pariwisata ini sudah mulai pulih ya teman-teman ya. Namun pemulihannya kan belum terlihat sangat signifikan ya. Bahkan tadi kalau kita lihat labanya juga memang paling tinggi ya untuk kuartal 1, namun ini sudah menembus harga all time high-nya dia ya, sudah menembus harga all time high-nya dia. Jadi saya rasa euforianya terlalu tinggi teman ya, euforianya terlalu tinggi, takutnya seperti ini ya. Dia naik ke atas, kemudian dia turun lagi ya, kembali lagi. Jadi ini euforianya terlalu tinggi menurut saya, ya. Terlalu cepat naiknya, jadi berpotensi untuk turunnya juga sangat cepat nanti, apalagi nanti bulan Juni ARB bisa 15% ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk yang daily-nya tadi, chart monthly ya, bulanan, supaya kita bisa melihat sahamnya secara keseluruhan ya. Nah, kalau kita lihat ini sedang uptrend teman-teman ya, sedang uptrend, uptrendnya cantik sekali ya tadi, setiap bulan kan naik turun, dari seasonality juga kelihatannya, dan bulan-bulan naik, terus turun lagi, bulan-bulan naik, kemudian turun lagi ya. Jadi Mei ini bulan naik, bulan Juni adalah bulan turun tadi ya teman-teman secara seasonality, jadi kemungkinan dia akan turun lagi ya. Nah, kemungkinan bisa ke 670 lagi atau 760 ya, saya nggak ngerti ya. Bisa ke, sorry, 660 atau 760 ya, yang pasti akan ada koreksi. Ya, kalau ngelihat di sini sih kemungkinan ya bisa ke 660 atau 660 lah ya, atau mungkin di sini teman-teman ya, di daerah 720-an ya di sini ya. Mengikuti garis MA50 bisa aja. Ya, kemudian dia akan memantul lagi naik ya. Nah, naiknya sampai berapa ya? Paling tinggi all time high-nya ada di 1000 berapa ya? 1033-an ya. Ah, mungkin apakah bisa? Ya nggak ngerti ya. Jadi ini tergantung teman-teman ya, tergantung dari nanti pergerakan investor retail lokal ya. Nanti kita update-update berita kalau ada berita yang menggambarkan ini positif, sudah profit naik,
ya, kemudian investor retail mulai berbondong-bondong membeli, ya kemungkinan dia akan koreksi ya. Kemudian dia akan koreksi mungkin bisa cenderung turun karena sudah jual di harga atas ini. Tapi kan itu belum terjadi ya, kita nggak ngerti. Tapi ada potensi seperti itu karena tadi kepemilikan investor retail masih sangat kecil. Ya, jadi harga dinaikin ini kepentingannya yang paling diuntungkan adalah kepentingannya pengendali ya, teman-teman ya. Jadi kalau harga dinaikin terus, ya pengendalinya semakin eh, bertambah nilai kekayaannya. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba investor retail lokal FOMO gitu ya, FOMO dia akan beli di harga atas, ya mereka akan dengan senang hati untuk menjual di harga atas. Kalau sudah jual di harga atas ya mestinya lama-lama akan turun ya karena harganya sudah nggak mungkin naik lagi ya karena yang menaikkan harga sudah exit, ya tinggal retail ke oper-operan ke retail nanti lama-lama harganya turun lagi, tinggal nanti pemain besarnya ngambil lagi ketika harga sudah di bawah ya. Oke, ini kira-kira teman-teman ya arah harganya kalau misalnya masih on track ya. Kemudian Risam tadi fundamental kita kinerja jangka panjangnya flat teman-teman ya. Kinerja jangka panjangnya masih flat, kemudian kinerja jangka pendeknya ini naik cukup tinggi, kemudian valuasi sudah terbilang mahal. Ini rutin bagi dividen sebelum 2017. Nah, 2017 ke depan itu belum pernah membagi dividen lagi. Probabilitas naiknya ada di bulan Juli, September, Oktober, dan November ini. Jadi selang-seling ya. Untuk Bandar Merauke sendiri tadi setahun terakhir ya terlihat sedang akumulasi, akumulasi ya orang dalam sendiri ya, komisaris, direksi ya. Kemudian untuk 1 sampai 28 Mei datanya belum keluar jadi data yang ini ya teman-teman ya, data detailnya belum keluar, nanti awal Juni baru keluar. Jadi masih melihat dari Broksum, kalau melihat dari Broksum ya itu jelas sedang distribusi meskipun broker yang membeli itu sebenarnya bukan broker-broker retail ya. Jadi nggak tahu eh, apakah itu akumulasi terselubung atau seperti apa, saya juga nggak ngerti. Untuk secara teknikal ini sedang uptrend teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham Pan R ya. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Pan R. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham Pan R. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.